Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Di pagi yang indah ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satu hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan. Dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Mazmur 85 ayat 10 dan 11. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Sejalan dengan perkembangan zaman, ternyata furniture juga mengalami banyak perubahan. Dulu mebel identik dengan kayu saja. Tetapi saat ini kita dapat menemukan mebel-mebel yang dibuat dengan menggunakan perpaduan dua bahan dasar. Kita memang sudah akrab dengan perpaduan antara kayu dan logam. Namun tren yang cukup baru adalah perpaduan antara kayu dan bahan kimia, epoksi atau resin. Memang proses pembuatannya cukup rumit, tetapi hasilnya sangat memukau, terkesan indah dan mewah. Untuk daun pintu atau meja yang dibuat dengan paduan resin dan kayu dapat membentuk pola 3 dimensi yang menyerupai bentuk sungai atau laut. Kita seringkali kagum dengan perpaduan, sebab banyak kali perpaduan membuat sesuatu yang baru atau lebih indah. Ketika dua kata berbeda dipadukan, dapat membentuk arti baru yang sangat berbeda. Misalnya, kaca dan mata. Ketika digabungkan, artinya menjadi sebuah benda yang dipakai sebagai alat bantu untuk mata. Contoh lain, angkat dan kaki. Ketika digabungkan, artinya menjadi pergi atau meninggalkan. Benar-benar baru dan berbeda. Pemazmur dalam kreativitasnya yang dipimpin oleh Roh menubuatkan perpaduan beberapa sifat yang akan terjadi, yakni kasih dan kesetiaan, serta keadilan dan damai sejahtera. Apa yang terjadi bila kasih dan setia bertemu, lalu keadilan dan damai sejahtera berpadu? Kita semua tahu bahwa kasih adalah atribut Allah. Dalam surat Yohanes dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Demikian juga dengan kesetiaan. Allah sungguh Allah yang setia. Tidak pernah Ia meninggalkan atau melalaikan perkataannya. Demikian juga dengan keadilan. Hanya Allah yang dapat berlaku adil secara sempurna, dan Ia Allah yang mengaruniakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ketika sifat-sifat itu bertemu atau berpadu, maka bentuk baru yang kita dapatkan adalah pribadi Yesus Kristus. Di dalam Dia, kasih dan kesetiaan Allah tampak nyata. Di dalam Dia juga keadilan Allah dinyatakan dan damai sejahtera dikaruniakan. Di dalam Yesus Kristus, kasih Allah dicurahkan begitu limpah. Ada pengajaran-pengajaran dan hikmat yang luar biasa dalam setiap perkataannya, dan karya agungnya di atas kayu salib, bukti besarnya kasih Allah yang tidak dapat disangkali. Allah tetap menaruh perhatian pada manusia, sekalipun mereka semua telah berdosa dan sesat. Kesetiaan Allah tidak pernah beralih. Saudaraku, bila kita menerima Yesus Kristus dalam hidup kita dan kita tinggal di dalam Dia, maka kita pun adalah cerminan dari kasih dan kesetiaan Allah yang bertemu. Bukankah hidup kita bukan hanya untuk menerima Kristus Yesus saja, melainkan juga untuk menjadi serupa dengan Dia? Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.
Jangan lupa sarapan.